akhirnya apa? Dia bergaul ke tempat yang salah, akhirnya membahayakan dirinya sendiri. Jangan nyobain mabuk, nongkrong segala macam anak orang. Jadi mayoritas kan? mayoritas ya. Gak semuanya. Nggak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih deh udah mau terima kedatangan GWTV nih. Iya, sama. Saya berkunjung di Padepokan Selawat Al-Afwan Warakas. Al-Afwan ada di Tanjung Priok di Warakas. Awal mula terbentuknya seperti apa deh? Ya, jadi sebelumnya Al-Afwan ini didirikan sama orang yang asli Warakas, yaitu bapak saya sendiri, dan didirikan ini tahun 2002 terbentuknya dari rumah yang kecil, tapi bapak sama ibu punya niat pengen bikin majelis taklim, pengen inilah merubah generasi yang hancur menjadi generasi yang baik. Cuma punya rumah kecil sampai posisi belajar tuh kurang memadai, sampai lemari dijadikan papan tulis waktu itu zaman 2002 awal-awalnya 2002 sampai saat ini alhamdulillah banyak perubahan istiqomahannya. Itu awal gagasannya emang bapak yang pengen atau dari ibu deh? Ya, jadi ceritanya itu dulu bapak sama ibu kan pengantin baru, dua-duanya kerja tinggal di daerah Semper. Pas pengen berangkat kerja masak nasinya basi, ibu sama bapak nangis tuh. Ibu berdoa, ya Allah kapannya saya punya rumah kecil yang ada pengajiannya. Jadi semata-mata buat pengajian ini bukan semata-mata ibu sama bapak alim, tapi ada niat pengen buka majelis alim biar bisa merubah generasi yang tidak baik menjadi baik. Berarti emang niat dari hatinya. Kan sempat ngobrol juga deh sama bapak kan. Bapak punya masa lalu yang kalau dibilang di jalur yang kurang baik lah. Kalau bapak mungkin pernah cerita ke Dede gitu kan, masa lalu bapak nih belum mendirikan majelis Al-Afwan. Masa lalu bapak seperti apa nih? Dulu tuh bapak dibilang ya sama kayak nongkrong, kayak bergaul sama teman-teman. Nah, kebetulan tuh dapat ibu, jadi alhamdulillah ibu kan remaja masjid. Jadi sekiranya bapak mulai hijrah, mulai bimbing sama ibu. Jadi sekiranya ibu ini hadir di depan bapak, berubah semuanya. Yang anak Warakas pasti siapa sih nggak bandel? Pasti kan anak Warakas bandel. Jangan nyobain mabuk, nongkrong segala macam anak Warakas. Jadi mayoritas ya, mayoritas ya. Gak semuanya, tapi ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang buruk. Ya, itu semuanya. Bapak sendiri bukan jadi pondok pesantren. Bapak nggak lulus sekolah, cuman pengajian sama, ngaji di Al-Iman, keluar gara-gara nggak bisa bayaran. Nah, termotivasi tuh bapak pengen buat majelis yang dimana majelis ini nggak bayaran, biar orang yang nggak punya rezeki, nggak punya uang tetap ngaji. Yang sampai ada anak yang nggak punya uang tiba-tiba terhambat dari ilmunya karena nggak punya uang buat bayar pengajian. Dari situ. Berarti bapak pernah ngalamin pas itu deh ya? Maksudnya pengen belajar gitu, pengen ngaji, terkendala masalah ekonomi, pernah ngalamin pas itu bapak itu? Pernah ngalamin bapak sendiri sih. Makanya sekarang sampai saat ini pengajian nggak bayar. Takutnya posisi santri yang tidak punya uang, dia malah berkecil hati, jadinya nggak ngaji. Itu pelajaran dari bapak itu ya. Pelajaran dari bapak. Kira-kira bikin majelis ya ibaratnya asal lu niat aja kan, asal lu niat datang tanpa harus bayar, bisa ngaji bareng sini deh ya. Secara kegiatan nih di Al-Afwan ini apa aja? Nah, untuk kegiatan sih kalau buat anak yang masih TK, SD, SMP, SMA itu aktifnya setiap malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
Pengajiannya dari ba'da sholat maghrib sampai ba'da sesudah sholat isya. Itu bang. Pengajiannya. Pengajiannya. Dan kalau remaja itu rutinitasnya seminggu 2 kali, malam Jumat sama malam Minggu. Kalau untuk yang remaja itu biasanya usia berapa aja deh? Kalau usia remaja tuh SMA Ke atas. ke atas. Alhamdulillah. Untuk yang dewasa nih maksudnya nih kan banyak juga ya kayak kita juga gitu, maksudnya ada banyak lah yang udah usianya cukup tua cuman belum bisa ngaji nih gitu. Jika pengen ikut belajar di sini itu biasanya waktunya gimana ya? Ya kalau untuk usia yang sudah sekitar dewasa pengen belajar ngaji ya nggak apa-apa datang, momennya malam apa kita matur sama yang mau ingin belajar ngaji. Takutnya kalau digabungin sama remaja nanti ada perasaan kayak yang gak enak sama Malu kali. malu. Yang penting di luar jadwal itu deh ya. Juga jatuh. Itu majelis alhamdulillah nih santrinya udah lumayan banyak ya deh ya. Masih inget ya deh santri awal gitu yang ikut ngaji di sini? Dan saya masih ingat bang, soalnya waktu saya masih kecil, usia saya 2 tahun, itu udah mulai masuk kayak di kayak Kak Sukma, Kak Heri, kayak Kak Junet, segala macam generasinya yang sekarang udah pada punya keluarga semua. Sampai mungkin saya di posisi yang sekarang seperti ini ya kan, banyak lah generasi. Saya masih sering kawan ke sini. Alhamdulillah masih sering silaturahmi. Kalau ada acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi sila hadir. Sering ngasih dukungan, material maupun doa. Itu santri-santri senior berarti Santri senior. generasi pertama deh ya. Generasi pertama. Jumlah santri deh yang Dede inget nih sekarang ada berapa? Kalau semua jumlah santri, kalau yang hadir semua itu satu majelis nggak muat bang. Itu sampai bikin terpal di luar bang. Kalau acara Isra Mi'raj dalam penuh, di jembatan penuh, di luar penuh. Sampai kita mungkin panitia di luar di jembatan. Semua jamaah. Saking banyak santrinya. Kalau yang sering ngaji ke sini nih deh, itu yang kira-kira itu aja gitu. Dari usia yang anak-anak sampai yang dewasa, setiap harinya berapa orang yang sering Hadir ya. hadir ke sini? Ya kalau untuk anak-anak yang setiap malam Senin sampai malam Sabtu itu tiap harinya sekitar 30 orang. Banyak juga ya. 30 orang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan untuk remaja yang malam Minggu sama malam Jumat itu kalau hadir sama juga 30 orang juga. Lumayan banyak ya. Lagi makan itu tapi banyak kan sih laki-laki. Yang banyak Ya ya. laki-laki. Gue cara bapak nih atau dari Dede sendiri gitu kan merangkul nih santri untuk bisa main ke sini untuk ngaji di sini. Kalau cara dari bapak nih yang Dede tahu seperti apa deh? Bapak orangnya asik, orangnya asik. Jadi santri yang masalah di sini curhat, kayak butuh pemasukan, Bapak dikasih motivasi biar dia semangat. Rata-rata yang masuk di sini orang-orang yang kurang motivasi, orang yang nasihat sini, orang yang pengen hijrah datang sini, seperti itu. Banyak orang-orang yang sekiranya yang dulunya nakal hadir kembali saling melakukan, dia nggak melihat dirinya dulu, tapi pengen berusaha lebih baik lagi ke depannya, dikasih nasihat. Orang yang gitu. Luar biasa deh. Mengayomi, Alhamdulillah ya. lebih erat ke santri lah. Kalau ke mana-mana pun musyawarah, lebih guyup. Kalau bapak bilang A, semuanya A. B itu musyawarah. Jadi kalau buat sifat bapak seperti itu, baik. Ya, saya juga merasakan itu ya kan. Cara mendidik nih deh, ada strategi apa ya? Maksudnya selain mengajar, cara baca gitu kan, Al-Quran, cara mendidik nih, entah dari bapak atau dari diri nih, atau dari pengajar-pengajar yang lain nih, yang udah anggap senior nih.
Itu cara mendidiknya seperti apa deh? Didik santri itu. Iya. Itu acara gitu. Kita berusaha ikut bermain bareng sama santri di luar jam pengajian, biar dalam arti santri sama guru tuh lebih erat lagi. Biar nggak ada posisi guru sama murid semuanya sama. Pasti ngaji baru guru dan murid. Pas setelah ngaji, biar lebih santri lebih akrab tuh kita ajak main, refreshing, jalan-jalan. Jadi dalam arti biar merasa mereka tuh lebih kayak lebih dianggap keluarga, Lebih akrab. lebih gitu akrab ya. lah. Biar nyaman juga. Biar nyaman juga. Di sini ya. Di sini yang ngajar selain bapak, ibu, siapa lagi deh? Iya, kalau buat yang ngajar bapak, ibu, bapak sama ibu juga sekarang sudah ibaratkan sudah mengasih udah kamu yang sekarang backup majelis sama Heru, kadang Ustaz Heri, kadang para senior yang remaja yang ada waktu untuk membantu ngajar ngaji adik-adik yang kecil itu bang. Ini kegiatannya deh, selain ngaji dan kalau misalnya ada kegiatan di Surat gitu kan, itu kegiatannya di Al-Quran ini apa aja deh? Kegiatan Dalam kegiatan kayak Maulid Nabi Surat kita ada akbar gitu ya, terbentuk tuh kayak panitia susunan acara. Semua itu berawal dari santri, dari mereka nyari dana, proposal, sampai dia nyusun acara. Semua itu santri bang, kegiatan seperti itu. Ya, nanti sebelum acara kita ngedekor panggung, nulis panggung, bersih-bersih tempat majelis. itu semua santri berarti? Semua santri kan? Santri ya? Santri. Itu biasanya yang ngegagas itu siapa deh? Oh? Entah yang menggagas nih, maksudnya yang punya ide gitu kan, yang itu kan entah berapa atau dia deh biasanya. Kalau buat ide seperti itu, kita kan saya bilang tadi, bapak tuh orangnya kalau terjadi apapun kita musyawarah. Ke Masyarakat Mirot, Nabi itu musyawarah tuh. Jadi nggak di satu pihak, nggak bapak yang menyapa kayak gini kita nurut, enggak. Kita musyawarah, bapak punya seperti ini, hal seperti ini, baru kita ke jalan bersama-sama. Gitu. Yang tadi dibahas deh, kalau ada acara tempat ini apa yang gak muat, harapannya deh ya, dari diri pribadi untuk majelis, harapan kedepannya seperti apa deh? Harapan kedepannya sih saya sebagai putra pertamanya, mudah-mudahan lah ada orang yang baik yang menghibahkan tanahnya bang. Karena gimana pun juga tempat ini yang kita tempatin sekarang tuh nggak aman bang. Nah, terbentuknya JIS jadi nanti kita digusur bang. Nah, dengan cara digusur pengajian ini mungkin nanti generasi makin kacau bang. Gak ada yang ngaji, gak ada yang sholat. Harapan kedepannya punya tempat yang layak, yang ada surat ininya, surat tanahnya, kita bentuk pengajian, kita bisa lebih enak lagi siarnya bang. Iya, lebih aman kayaknya. Lebih aman lah. Supaya nggak keganggu ya. Nggak keganggu juga. Tapi emang kayaknya ini dalam posisi yang penting juga nih kalau kita ngomongin penggusuran ya. Iya. Jadi kita nggak tahu lah dalam waktu dekat-dekat ini atau dalam waktu yang lama nih. Tapi udah ada rencana belum dari pihak BD atau dari bapak gitu? Udah ada rencana ke depannya nih apabila itu terjadi penggusuran? Udah ada rencana seperti apa deh? Ya untuk saat ini sih masih berdoa bang, berdoa sama Allah, ikhtiar dengan cara ya hal apapun lah, cara yang baik. Kedepannya sih kalau sebelum terjadi penggusuran ya otomatis pindah bang. Nah itu pokoknya sampai gue pengennya di Bogor, dari suasana baru, tempat baru, lingkungan baru, barangkali sana Al-Afwan ini lebih berkembang bang, lebih banyak santrinya. Di sisi lain juga kan di Jakarta bang, banyak orang mudaratnya dibanding kebaikannya. Iya. Itu sih bang. Secara lingkungan seperti itu deh. Yang seperti itu. Rencana ke depan deh, selain tadi berupaya untuk mencari lahan yang lebih besar, Solo kan, dan juga dapat yang lebih aman, dalam arti aman, udah nggak diganggu lagi nih dalam urusan gusur menggusur gitu kan. Rencana ke depan selain itu ada rencana apa lagi deh untuk majelis? Rencana kedepannya itulah merangkul generasi lah bang. Jadi lebih baik lah. Yang pernah capek tuh dia. Yang pernah capek. Ya pas tadi khairat bang, kalau bukan kita siapa lagi bang? Benar nggak? Nah, kita lihat kondisi anak-anak kecil zaman sekarang bang, udah sibuk main gadget, sibuk nongkrong,
dibanding hadir ke majelis ngaji gitu. Padahal ya cuma ngaji cuma sebentar, sama nongkrong terus Teman gadget kalau ini gadget gitu. ada pesan-pesan khusus apa deh buat ini, kita bisa di segmen terakhir nih ada closing statement, entah pesan buat teman-teman majelis atau buat di luar majelis atau buat orang lain, kira-kira pesannya seperti apa nih closing statement? Untuk teman-teman majelis ya tetap semangat lah, tetap istiqomah untuk bertawabun ini, untuk orang tua, karena gimana pun juga kita bisa seperti ini berkat jasa orang tua. Dan untuk teman-teman yang semua yang di luar maupun yang di dalam, ya kita inilah fastabiqul khairat lah, kita berubah menjadi lebih baik lagi. Menunggu kapan sih ya kan? Hidup cuma gini doang bang. Bener nggak bang? Doang ya. Kalau kita semua kita nggak buka jadi lebih baik lagi ya kita sepertinya sia-sia bang. Bener nggak? Ngaji mah dimanapun nggak apa-apa, yang penting ngaji bang. Daripada nggak ngaji ya. Cas hati aja biar nggak goyah. Banyak remaja melakukan segala cara karena posisi dia nggak punya pendirian, nggak punya nasihat agama bang. Dia nggak ngaji, akhirnya apa? Dia bergaul ke tempat yang salah, akhirnya membahayakan dirinya sendiri. Seperti itu sih bang. Ada terjerumus deh. Terjerumus akhirnya. Itu sih lebih ke udah kita tobat. Merangkul terus merangkul, makanya dia merangkul melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Banyak gitu ya. Nah, oke lah, thank you. Udah, terima kasih banyak nih Dede dan keluarga, sehat-sehat pokoknya ya. Terima kasih banyak ya waktunya, atas waktunya. Sehat-sehat lah buat Dede dan keluarga. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Al-Afwan Warakas. jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.